Kisah 1 sampai 3 tadi dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Hai Theophilus, bacaan ini bacaan liturgi di gereja hari kenaikan Tuhan kemarin. Theophilus itu artinya pengasih Allah. Nama Theophila juga berasal dari nama Theophilus ini. Saya bersyukur dulu sebelum saya tahu apa-apa tentang arti nama orang kudus, seorang suster memberikan saya nama Theophila untuk nama baptis saya. Sebenarnya semua kita ini adalah Theophilus. Ketika kita mengasihi Allah, kita adalah yang dituju oleh Santo Lukas ini. Kita menjadi Theophilus semuanya, pengasih Allah. Dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi dalam masa kita merayakan Jumat Agung, Paskah, bagi kita semua yang ikut di dalam penyaliban daging kita bersama-sama dengan Yesus, kita pasti mengalami kebangkitannya. Karena penyaliban daging itu tuh pengudusan, seperti yang tadi Pak Paulus bilang. Jadi kita dibawa masuk kepada sebuah fase pengudusan diri. Penyaliban itu tuh pengudusan. Mengalami dia yang bangkit. Ketika kita menguduskan diri, kita pasti bangkit bersama dia. Ketika daging kita mati, kita pasti bangkit bersama dia. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau mau lihat Tuhan itu hidup, kita harus mau mengalami penyaliban ini juga. Tuhan menunjukkan dirinya secara pribadi bahwa dia hidup. Di dalam anggota KPH ini yang sudah melakukan retret pemurnian hati, diproses oleh Tuhan, dimurnikan, dikuduskan, pasti sudah banyak yang mengalami Tuhan itu hidup. Mengapa dulu-dulu kita tidak mengalami? Karena kita tidak tahu bahwa ada prosesnya untuk mengalami Allah yang hidup. Lewat pergumulan Anda dan saya, dia berusaha menyatakan dia hidup. Dia nyata bagi Anda dan saya. Dia mau membangkitkan iman kita bahwa dia ada. Kita sering mendengar kesaksian-kesaksian sahabat kita, atau mungkin kita sendiri juga sudah mengalami di sini. Seperti yang tadi sudah dibacakan kesaksian tadi. Allah itu hidup. Mengapa berpuluh-puluh tahun kita jadi orang Katolik nggak pernah mengalami Allah yang hidup? Karena kita tidak mengikuti fase-fase ini. Ada masa Jumat Agung, ada masa Paskah. Semua orang mau Paskah, tapi mengalami Jumat Agungnya nggak ada yang mau mengalami. Puasa cukup sekali. Bagaimana bisa kita mengalami pengudusan? Pengudusan itu bukan cuma melakukan 5 senjata, tetapi juga benar-benar mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita baca. Penyangkalan diri. Sehingga kita bisa mengalami Allah yang hidup. Setelah dia menderita, dia bangkit. Nah, apakah kita mau menderita untuk melihat dia hidup? Dia bangkit di dalam hidup kita. Kita lihat kesaksian-kesaksian, baik yang ditulis maupun yang udah di YouTube, kita melihat pemulihan keluarga terjadi di dalam KPH. Kesembuhan terjadi. Pertobatan anggota keluarga yang didoakan terjadi. Kelepasan dari kuasa gelap terjadi. Ada Allah yang hidup di sini. Mengapa? Karena ada proses pengudusan dari Bapak Ibu.
Ada proses kematian daging untuk mengalami Allah yang hidup. Jadi dia menyatakan di dalam pergumulan hidup kita betapa dia itu Allah yang hidup. Saya lanjutkan baca. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama, di kisah 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air, itu adalah tanda pertobatan. Ketika kita membaca kisah Rasul Yohanes membawa banyak orang datang, itu orang-orang bertobatlah, bertobatlah. Dia memanggil orang untuk bertobat dan dia membaptis dengan air. Ketika kita mau bertobat, kita akan mengalami pembaptisan Roh Kudus. Ketika kita mau meninggalkan manusia lama kita, dosa-dosa kita, masuk ke dalam sebuah pertobatan, seperti yang sedang kita lakukan di dalam RPH, ini tuh sebenarnya langkah pertobatan. Kita pasti akan mengalami pembaptisan Roh Kudus, perjumpaan dengan Roh Kudus. Jadi di situ ditulis, dan dia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Artinya apa? Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu meninggalkan Yerusalem. Dia menyuruh mereka tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Yaitu Roh Kudus. Jangan keluar dulu. Janji Bapa itu Roh Kudus belum diterima. Sampai Roh Kudus itu diterima, baru boleh keluar. Janji Bapa adalah hadiah yang paling indah bagi setiap kita yang menerima Yesus. Hadiah dari Bapa yang paling indah itu adalah Roh Kudus. Kadang kita sering gak sabar. Setelah RPH, setelah mengalami Tuhan, melihat kuasanya begitu hidup dan nyata, kita pengen langsung keluar. Mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan Injil. Tuhan katakan jangan dulu. Tetap tinggal di Yerusalem. Yerusalem itu melambangkan dalam. Jangan keluar. Makanya kenapa kalau kita ikut RPH, jangan berdoa dulu untuk mengubah suami, mengubah anak, mengubah yang lain. Diri kita sendiri dulu. Setelah itu, Yerusalem yang lebih dekat lagi itu keluarga kita. Jangan dulu keluar-keluar mewartakan Injil. Keluarga kita dulu. Setelah kita mengalami Dia Allah yang begitu hidup dan nyata, Tuhan itu pengen mengubah kita sendiri dulu sebenarnya. Menguduskan diri kita dulu sehingga kita menerima yang namanya Roh Kudus. Pengudusan diri itu yang kita lakukan juga di dalam RPH. Kita menguduskan hati kita untuk menjadi tempat Roh Kudus tinggal. Menjadikan hidup kita menjadi bait kudus. Sehingga Roh Kudus ketika dicurahkan tinggal tetap. Dialah yang selalu menuntun hidup kita setiap hari seperti lagu tadi. Mewartakan Injil, kabar sukacita, endingnya itu adalah menyelamatkan jiwa. Pewartaan Injil bukan sekedar pelajaran, hanya sekedar pewartaan, bukan. Ada endingnya, merebut jiwa. Bukan hanya membuat orang itu dibaptis selesai, bukan. Tetapi membawa dia sampai kepada perjumpaan dengan Roh Kudus. Sehingga sungguh-sungguh orang ini mengalami hidup yang baru. Dan ini adalah pekerjaan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini.
Tetapi setelah Yesus kembali ke surga, pekerjaan ini belum selesai. Kita dipanggil untuk melanjutkan pekerjaannya sampai akhir zaman. Jadi, pekerjaan merebut jiwa ketika Yesus naik ke surga belum selesai. Makanya kenapa dilanjutkan oleh murid-murid. Tetapi murid-murid tidak akan pernah bisa tanpa Roh Kudus itu hadir, tanpa Roh Kudus itu dicurahkan. Demikian juga setiap kita. Kita nggak mungkin bisa melakukan pekerjaan Allah dengan kekuatan manusia kita. Seseorang tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan pewartaan keselamatan tanpa Roh Kudus. Tanpa kekuatan ilahi yang datang dari atas dan mengandalkan kekuatan sendiri, pekerjaan ini pasti hanya di permukaan. Pasti hanya di permukaan. Mungkin banyak katekumen, mungkin banyak yang dibaptis, tetapi tidak mengalami sampai kepada keselamatan jiwa. Sampai kepada orang ini benar-benar mengalami perubahan dari manusia lama kepada manusia baru. Jadi hanya sebatas akhirnya menjadi pekerjaan sosial. Jadi seperti yang tadi Pak Paulus bilang, akhirnya menjadi pekerjaan dunia. Bukan lagi pekerjaan Allah. Bukan merebut jiwa, tetapi menambah anggota gereja. Bahkan ketika kita bekerja untuk Tuhan tanpa dengan bimbingan Roh Kudus, tanpa kekuatan Roh Kudus, seorang pelayan pasti jatuh karena kelemahannya. Ketika mengandalkan kekuatan sendiri dalam pekerjaan Tuhan, Anda suatu hari pasti akan mengalami kekeringan rohani. Anda akan pasti merasa lelah karena Anda melakukannya dengan kekuatan sendiri. Anda akan putus asa. Anda akan terluka. Jika Anda berhasil pun dengan segala prestasi dalam pelayanan, iblis masih bisa menjatuhkan Anda dengan kesombongan. Jika tanpa Roh Kudus, iblis itu selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Dan dia pasti menang kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Karena musuh kita itu roh. Kita harus naik levelnya. Bersama Roh Kudus kita baru bisa memenangkan pekerjaan Allah. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan sekecil apapun tanpa kekuatan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ketika kita menerima kuasa, menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa. Ada kuasa di atas kekuatan kita manusia. Ada kuasa supernatural. Mungkin banyak dari kita tidak menyadari siapa itu Roh Kudus. Kita sering berdoa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita nggak sadar apakah saya sudah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu bisa tinggal tetap di hati saya. Tadi dikatakan, jika Roh Kudus turun atasmu, ada kuasa yang turun atasmu. Anda tidak akan sama lagi. Powermu, kekuatanmu tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Ada kekuatan ilahi berjalan bersama dengan kamu setiap hari. Banyak orang mencari kekuatan-kekuatan lain, tenaga dalam lah, belajar ilmu lah, supaya mendapatkan kekuatan supernatural. Supaya kebal, supaya nggak gampang sakit, supaya menang terus, supaya bisa menyembuhkan atau yang lain-lain. Padahal
Bapamu menjanjikan kekuatan supernatural itu untuk setiap anak-anaknya. Kita yang menerima Yesus, percaya kepada Yesus, itu semua layak menerima Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Nggak perlu belajar ilmu itu. Jadi, perjumpaan dengan Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita. Mengubah kehidupan Anda dan saya. Tidak akan sama lagi. Selama ini mungkin ada yang sudah berjuang untuk mengampuni dengan kekuatan sendiri. Makanya nggak bisa. Ada yang japri saya, Bu Villa, bagaimana caranya saya mengampuni? Saya sudah sering mau mengampuni, saya sudah berusaha bertahun-tahun, tapi saya selalu gagal. Kita gagal karena kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Makanya kita butuh Roh Kudus. Ada kekuatan di atas kekuatan kita yang akan memampukan kita. Caranya bagaimana? Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin ada peserta RPH yang baru bergabung saat ini. Retret pemurnian hati adalah menyiapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus. Kita menyucikan hati kita, menguduskan diri kita untuk Dia masuk tinggal tetap. Anda bisa bedakan. Hati Anda pasti diubah kalau Anda sungguh-sungguh melakukan 5 senjata ini dengan tekun. Anda akan kaget. Kenapa saya jadi bisa mengampuni? Ini banyak kesaksian yang sudah dinyatakan oleh peserta-peserta sebelumnya. Yang tadinya nggak mampu mengampuni, setelah RPH, Tuhan memberi dia hati yang baru. Dia mampu untuk mengampuni. Ada kekuatan ilahi yang memampukan dia. Jadi, dengan kekuatan Roh Kudus, Tuhan memampukan kita untuk melakukan segala yang kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Mungkin ada juga yang sering jatuh ke dalam dosa. Saya sudah sering berhenti merokok, tapi di hari ketiga saya pasti merokok lagi. Saya sering berjuang supaya enggak lagi berhubungan dengan wanita-wanita yang di luar, yang tidak boleh saya hubungi. Tapi akhirnya saya jatuh lagi. Atau mungkin game, atau dosa apapun. Lakukan pemurnian hati. Lakukan retret ini dengan sungguh-sungguh. Kuduskan dirimu. Pengudusan diri, kekudusan itu bukan karunia, tetapi perjuangan. Kita mau berjuang bersama Tuhan. Kita mau menguduskan diri kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatannya. Sehingga ketika kita sudah murni, kudus, Roh Kudus itu tinggal tetap untuk membantu, membimbing kita melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi, hanya bersama Roh Kudus kita bisa menang. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata, jika kita percaya kepadanya, kita akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Dalam Yohanes 14 ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ketika kita percaya bahwa Tuhan tuh mengatakan, ketika kamu menerima Roh Kudus, ada kuasa. Ada kuasa yang diberikan kepadamu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Termasuk ketika engkau berdoa, doamu itu penuh dengan kuasa. Doamu punya urapan. Anda bedakan. Dulu kok kayaknya saya berdoa begitu-begitu aja, tapi setelah hati saya dimurnikan, setelah saya menyiapkan lebih lagi untuk Roh Kudus tinggal tetap,
ada kuasa lain yang bekerja, yang di atas kemampuan saya. Doa Anda tidak akan sama lagi. Jadi, kita membutuhkan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pertama tadi Yerusalem. Yerusalem ini berbicara di dalam. Di dalam itu yang paling dalam adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri dulu mengalami Tuhan yang hidup. Mengalami Dia sendiri yang mengubahkan kita, mengubah pikiran kita, memperbaharui pikiran kita dengan firman. Mengubah hati kita yang keras, mengubah hati kita yang pahit, menjadi hatinya, menjadi seperti hatinya. Baru akhirnya ke sebelah pasangan, baru akhirnya anak, tanpa kita perlu mewartakan sebenarnya. Jadi sebenarnya menjadi saksi itu nggak harus pewartaan. Tetapi apa yang dilihat orang, bahwa Anda berubah, itu pewartaan yang lebih dahsyat. Orang-orang melihat Anda berubah. Mereka akan bertanya, apa yang membuatmu berubah? Itu adalah pewartaan yang lebih dahsyat daripada pewartaan di mulut. Suami Anda akan melihat, anak-anak Anda akan melihat, sehingga membawa seisi rumahmu mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kedua itu di Yudea. Jadi setelah keluarga, kita bersaksi di ruang lingkup yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi di luar rumah kita. Tetangga-tetangga kita, komunitas kita, rekan kerja kita. Yang ketiga Samaria. Mereka lebih jauh lagi, yang belum mengenal Yesus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, apa yang kita ucapkan itu punya kuasa. Apa yang kita doakan itu punya kuasa. Sehingga orang lain yang belum pernah melihat Yesus di dalam dirimu. Mereka melihat Tuhanmu itu hidup. Ketika kamu berdoa untuk dia mengalami sesuatu. Sehingga dia bisa melihat Tuhanmu hidup. Yang keempat, sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, kita menjadi saksi Tuhan. Artinya dimanapun dan saat kapanpun Tuhan menempatkanmu, disitulah kita bersaksi tentang Dia. Hidup kita ini sampai akhir bersaksi untuk Dia. Orang melihat kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, semua orang melihat Yesus di dalam diri kita. Hanya dengan kuasa Roh Kudus, kita baru bisa mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.